Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS semester 6, mata kuliah Ad-Dakhil Fit Tafsir, dengan dosen pengampu Asosiat Prof. Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA. Baik, langsung saja. Baik, jadi ini pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada kritik tafsir Israiliyat, kemudian terhadap tafsir yang bersumber dari hadis maudhu, kemudian terhadap tafsir linguistik, kemudian tafsir batiniyah, kemudian tafsir isyari sufistik, kemudian bahaiyah, kemudian qadianiyah, kemudian syiah, kemudian tafsir liberalisme, kemudian tafsir hermeneutika, kemudian orientalisme, dan juga pluralisme. Baik, sebelum ke pembahasan. Yang menjadi latar belakangnya adalah Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia untuk memahami isi dan pesan yang terkandung di dalamnya. Umat Islam membutuhkan tafsir yang dapat menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara tepat dan sesuai dengan konteksnya. Tetapi seiring perkembangan zaman ya, muncul berbagai aliran dan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran, mulai dari pendekatan tradisional hingga modern. Namun, tidak semua bentuk tafsir tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan metodologi tafsir yang benar. Nah, fenomena ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan kritik secara ilmiah terhadap berbagai bentuk dan aliran tafsir yang menyimpang agar umat Islam tidak terjerumus pada pemahaman yang salah terhadap Al-Quran. Kritik terhadap tafsir bukanlah upaya untuk menolak ijtihad atau pemikiran, tetapi untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan memastikan bahwa penafsiran Al-Quran ini tetap berlandaskan pada Al-Quran itu sendiri, pada hadis yang sahih, serta pemahaman para ulama salaf yang terpercaya. Maka dari itu, kajian terhadap berbagai bentuk kritik tafsir ini menjadi sangat penting, baik dalam konteks keilmuan tafsir maupun dalam menjaga akidah umat dari penyimpangan-penyimpangan pemikiran yang rusak. Beberapa tafsir mengandung unsur luar yang tidak berasal dari ajaran Islam murni, seperti kisah-kisah Israiliyat yang diambil dari tradisi Yahudi dan Nasrani, hadis palsu, dan sebagainya. Dan juga ada beberapa tafsir yang berasal dari kelompok-kelompok yang dengan keyakinan yang menyimpang, seperti Syiah ekstrim, Qadianiyah, dan Bahaiyah yang membawa ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam. Baik, ke pembahasan yang pertama adalah kritik terhadap tafsir Israiliyat. Ya. Nah, Israiliyat ini apa? Israiliyat adalah kisah-kisah yang bersumber dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang masuk dalam literatur tafsir Al-Quran, baik melalui para mu'allaf dari kalangan ahlul kitab maupun para mufassir awal yang mengutip kisah-kisah tersebut. Nah, sebagaimana dikisahkan tentang Nabi Sulaiman yang memiliki kekuatan sihir dengan menggunakan cincin ajaib untuk menguasai jin. Nah, padahal dalam Quran surat As-Saba ayat 14 ini tidak disebutkan secara rinci ya seperti itu, melainkan dijelaskan bahwa kematian Sulaiman ini tidak diketahui oleh jin. Nah, Quran Saba ayat 14 ini menjelaskan kematian Nabi Sulaiman tanpa unsur sihir ya. Yaitu adalah tatkala kami telah menetapkan kematian bagi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka para jin tentang kematiannya, kecuali rayap yang memakai tongkatnya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kisah cincin ajaib adalah hanya tambahan dari luar teks
Al-Quran. Nah, kemudian kritik pada tafsir ini adalah banyak sekali ya kisah Israiliyat yang bersifat khurafat, fiktif, ataupun bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, para ulama juga membaginya menjadi tiga. Yang pertama, boleh diterima jika sesuai dengan Al-Quran. Kedua, ditolak jika bertentangan. Dan diabaikan jika tidak ada keterangannya. Nah, tafsir ini yang bersandar pada Israiliyat tanpa kritis ya, dapat menyesatkan dan merusak kesucian pesan wahyu. Kemudian, yang kedua adalah kritik terhadap tafsir maudhu, yaitu hadis palsu yang dinisbatkan secara dusta kepada Nabi Muhammad, yang biasanya ini dibuat untuk mendukung kepentingan politik, ideologi, atau kelompok tertentu. Nah, hadis maudhu ini biasanya bisa muncul ini karena beberapa motif. Biasanya ini karena memperkuat argumen politik, kemudian membela aliran tertentu, atau menambahkan fadilah secara berlebihan. Hadis semacam ini berbahaya jika digunakan dalam tafsir karena memberikan legitimasi palsu terhadap makna ayat. Nah, contohnya seperti hadis palsu tentang yang berbunyi, barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini merupakan hadis yang tidak memiliki tidak memiliki sanad yang sahih, yang mana juga sering dikaitkan dengan menjelaskan fadilah ayat-ayat tertentu. Kemudian, kritik terhadap tafsir ini yaitu adalah menggunakan hadis palsu dalam tafsir dapat menyebabkan kesalahpahaman serius terhadap makna Al-Quran. Ulama tafsir klasik seperti Ibnu Katsir sangat menekankan pentingnya memastikan sanad hadis dalam menafsirkan ayat. Tafsir harus berdasarkan pada riwayat yang sahih agar tidak bercampur aduk wahyu dengan kebohongan. Gitu. Pendapat ulama juga mengatakan ya dari Imam Syafi'i dan Imam Malik menegaskan bahwa tafsir yang sahih harus didasarkan pada riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Imam As-Suyuti juga dalam Al-Itqan juga memperingatkan bahaya tentang hadis palsu dalam penafsiran. Nah, kemudian yang ketiga ada kritik terhadap tafsir linguistik. Apa sih artinya? Nah, tafsir linguistik ini adalah pendekatan yang menekankan aspek kebahasaan Al-Quran seperti nahwu, sorof, balaghah, dan etimologi kata. Tujuannya untuk memahami makna lafaz secara mendalam. Nah, tafsir linguistik ini memang sangat berguna untuk memahami struktur gramatikal. Tapi terlalu fokus pada bahasa juga bisa mengabaikan makna spiritual, hukum, dan sosial ayat. Bahasa Arab Al-Quran juga sering menggunakan gaya metaforis dan simbolik yang tidak selalu dapat ditangkap hanya lewat akar kata saja. Nah, sebagai contoh, dalam surat Al-Insan, pada penafsiran pada kata karimah ini hanya berdasarkan pada akar kata karuma yang artinya mulia, tanpa mengaitkan dengan konteks ayat tentang balasan bagi orang yang beriman. Kemudian juga ada di ayat surat Al-Adiyat ayat 1-5 yang mana menggunakan gaya bahasa majas, kiasan, dan juga sastrawi. Maka jika hanya ditafsirkan literal bisa menyesatkan gitu ya. Nah, kemudian kritik tafsir ini meskipun penting, pendekatan ini bisa terlalu kaku jika dipakai sendiri. Tafsir linguistik ini terkadang mengabaikan makna kontekstual, historis atau spiritual dari ayat. Dalam banyak kasus, makna kata dalam Al-Quran tidak cukup dijelaskan oleh akar katanya saja. Fakhr ad-Din Ar-Razi sendiri juga yang merupakan ahli bahasa, beliau juga menekankan pentingnya menggabungkan pendekatan bahasa dengan konteks nuzul, maqasid atau yang disebut juga tujuan syariah dan pemahaman rohani. Nah, selanjutnya adalah kritik terhadap tafsir batiniyah, yang mana tafsir batiniyah ini adalah penafsiran yang berfokus hanya pada makna batin dari ayat dan mengabaikan makna lahir. Umumnya digunakan oleh kelompok-kelompok esoteris seperti Ismailiyah. Nah, contohnya adalah
kisah Nabi Musa dan Firaun yang dianggap sebagai simbol jiwa dan juga hawa nafsu, bukan kejadian historis seperti dalam Quran surat Al-Qasas ayat 3-6. Nah, tafsir batinnya juga menafikan dimensi historis dan syariat dari ayat-ayat, sehingga bisa disalahgunakan untuk menolak hukum-hukum Islam seperti sholat, zakat, dan jihad dengan dalih makna batiniah. Nah, kemudian, kritik pada tafsir ini adalah pendekatan ini rawan tafsir liar yang menjauh dari maksud wahyu, menghilangkan dimensi historis dan hukum dari ayat, membuat tafsir ini berbahaya karena membuka peluang manipulasi teks Al-Quran. Sedangkan menurut pendapat ulama, Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali mengecam keras tafsir ini karena membuka jalan bagi takwil yang bertentangan dengan syariat dan ijma ulama. Baik, selanjutnya adalah kritik terhadap tafsir Isyari sufistik. Nah, tafsir Isyari ini adalah tafsir dengan pendekatan tasawuf yang berusaha menggali makna batin dan simbolik dari ayat Al-Quran. Biasanya tidak menolak makna lahir, tapi menambahkan makna isyarat batin. Nah, sebagai contoh, di dalam Quran surat An-Nur, ayat 35, bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi, dimaknai sebagai pancaran nur ilahi ke dalam hati para wali. Nah, kritik tafsir ini, meski kadang bernilai spiritual, tafsir ini juga bersifat subjektif dan tidak terikat kaidah ilmiah yang ketat. Jika tidak dibatasi, bisa mengarah pada penafsiran yang menyimpang dari maksud syariat. Tafsir ini juga harus dibatasi dan diawasi. Imam Syatibi memperingatkan bahwa makna batin tidak boleh bertentangan dengan makna zahir. Nah, yang keenam ada kritik terhadap tafsir Bahaiyah. Tafsir Baha'i adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan ajaran Baha'i yang muncul di Persia pada abad ke-19 yang menggabungkan unsur dari banyak agama. Nah, Baha'i tidak hanya menafsirkan Al-Quran secara menyimpang, tapi juga tidak mengakui finalitas Islam. Mereka juga menyatakan kenabian masih berlanjut setelah Nabi Muhammad. Nah, contohnya adalah menafsirkan ayat Al-Maidah ayat 3, yang mana sebagai tanda bahwa wahyu Islam belum sempurna dan akan disempurnakan oleh Bahaullah. Nah, kritik pada tafsir ini bertentangan dengan akidah Islam bahwa Al-Quran adalah kitab penutup dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Dengan catatan Bahaiyah ini adalah aliran yang secara tegas keluar dari Islam menurut konsensus ulama karena penolakannya terhadap pokok akidah. Kemudian yang ketujuh, kritik terhadap tafsir Qadianiyah. Nah, tafsir Qadianiyah ini berasal dari kelompok Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan penafsir utama Al-Quran. Ahmadiyah menyebarkan pemahaman bahwa kenabian masih terbuka setelah Nabi Muhammad, meski mereka menyebut kenabian Mirza sebagai nubuwah bayaniyah atau penjelasan tetap bertentangan dengan konsep khatam an-nubuwah. Ya, sebagai contoh, Quran surat Al-Fat ayat 29 ditafsirkan sebagai nubuat tentang kedatangan Mirza Ghulam Ahmad, yang mana bukan tentang sahabat Nabi. Contohnya juga ada di surat Al-Jumu'ah ayat 3, yang mana mereka menafsirkan sebagai nubuat Ghulam Ahmad, padahal menurut jumhur itu ayat itu menunjukkan kepada Rasulullah dan umat selain Arab. Nah, kritik pada tafsir ini bertentangan dengan prinsip finalitas kenabian dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 40 dan menyimpang dari konsensus ulama. Nah, selanjutnya ada kritik tafsir terhadap tafsir Syiah. Nah, tafsir Syiah adalah tafsir yang dibangun atas dasar prinsip imamah dan keyakinan akan keutamaan Ahlul Bait. Tafsir Syiah juga menggunakan sanad dan riwayat yang mayoritas berasal dari jalur Ahlul Bait menurut mereka, yang sering tidak diterima oleh Ahlussunnah. Beberapa menolak keberadaan Mushaf Utsmani yang sekarang dipakai mayoritas umat Islam. Contohnya, Quran surat An-Nisa ayat 59, Ulil amri minkum.
yang mana ditafsirkan sebagai perintah mengikuti imam-imam Syiah, bukan pemimpin umat umum, ya, bukan pemimpin umum umat gitu. Nah, kritik terhadap tafsir ini adalah penafsirannya terlalu ideologis dan memaknai ayat-ayat secara sektarian. Banyak penafsiran tidak bersumber dari riwayat sahih dan cenderung mengabaikan konteks universal Al-Quran. Kemudian 9, kritik terhadap tafsir liberalisme, yaitu tafsir liberalisme adalah pendekatan yang mengedepankan kebebasan berpikir dan tafsir liberal adalah pendekatan yang mengedepankan kebebasan berpikir dan reinterpretasi terhadap makna ayat sesuai konteks zaman modern. Nah, tafsir liberal ini sering tidak membedakan antara nilai fleksibel dan nilai tetap. Mereka cenderung merelatifkan semua hukum, termasuk yang bersifat qat'i atau pasti seperti tentang warisan dan pernikahan. Contohnya, menafsirkan surat An-Nur ayat 31 tentang jilbab sebagai norma budaya Arab masa lalu, yang mana bukan kewajiban syariat yang tetap. Pendekatan ini sering mengabaikan prinsip tentang sawabit dalam syariat dan membuka ruang subjektivitas ekstrim yang bisa mengubah hukum agama. Menurut pendapat ulama, Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan Yusuf Qardawi mengkritik pendekatan ini karena cenderung merusak struktur hukum Islam. Nah, kemudian yang 10, kritik terhadap tafsir hermeneutika, yang mana hermeneutika adalah metode penafsiran yang berasal dari tradisi filsafat barat yang digunakan untuk memahami teks berdasarkan konteks sosial, sejarah, dan juga budaya. Metode hermeneutika mengandalkan sejarah penulis dan pembaca teks. Jika terapkan pada Al-Quran, bisa menyebabkan asumsi bahwa wahyu itu manusiawi, historis, dan juga berubah-ubah. Sebagaimana contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, la raiba fih, dimaknai sebagai semangat moral yang bisa merubah sesuai nilai masyarakat. Metode ini berpotensi mengaburkan sifat ilahiyah Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai produk budaya, bukan wahyu yang suci yang bersifat tetap dan universal. Kemudian ada kritik terhadap tafsir orientalisme. Tafsir orientalisme adalah penafsiran Al-Quran oleh para akademisi barat non-muslim dengan pendekatan sejarah dan filologis. Yang ke-11 adalah kritik terhadap tafsir orientalisme, yang mana tafsir orientalisme adalah penafsiran Al-Quran oleh para akademisi barat non-muslim dengan pendekatan sejarah dan filologis murni. Nah, sebagai contoh, meragukan keautentikan Mushaf Utsmani dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah hasil kompilasi politik. Nah, mereka menyatakan juga di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah bagian dari kumpulan hikayat Arab kuno, bukan merupakan wahyu gitu. Nah, kritiknya, tafsir ini sangat bias, tidak menghargai konsep wahyu, dan didasarkan pada asumsi sekuler. Hal ini bisa merusak pemahaman umat terhadap Al-Quran. Tafsir ini juga sering digunakan untuk menyerang keaslian Islam dengan metode ilmiah yang tidak menghormati iman umat Islam. Kemudian, slide yang ke-12 di sini ya, kritik terhadap tafsir pluralisme. Di mana tafsir pluralisme adalah penafsiran yang menyatakan bahwa semua agama adalah jalan kebenaran yang sah dan sama-sama diridhoi Allah. Tafsir ini biasanya digunakan untuk menyamakan semua agama dalam satu jalan keselamatan. Ini bertentangan dengan prinsip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai syariat Islam. Nah, sebagaimana contohnya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, Inna dina 'indallahil Islam, ditafsirkan sebagai Islam dalam arti kepasrahan umum, bukan agama khusus. Kemudian kritiknya,
Tafsir ini bertentangan dengan akidah Islam yang menegaskan keesaan jalan keselamatan melalui Islam. Quran surat Ali Imran ayat 85 juga menegaskan bahwa siapapun yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakumullah khairan kasiran. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.